pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Seorang warga di Intan Jaya ditembak orang tak dikenal. Ratusan mahasiswa dan buruh di Merauke berunjuk rasa minta Presiden batalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Terbakar api cemburu, seorang suami di Merauke tega menganiaya istrinya. Seorang warga sipil bernama Agustinus Dwi Tau tertembak di Kampung Damonggoa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Agustinus Dwi Tau yang berprofesi sebagai pewarta di Paroki Intan Jaya ditemukan warga dengan luka tembak di bagian punggung. Korban langsung dibawa ke RSUD Intan Jaya untuk mendapat perawatan. Ditemukan bahwa gembala ini, gembala Pak Agus, itu ditemukan di puncak gunung di atas. Dan sekarang posisi berada di rumah sakit. Mereka sudah antar sampai di rumah sakit, digotong sampai di rumah sakit. Sekarang sedang penanganan oleh tim medis di rumah sakit Sugapa. Harapan kami diharapkan bahwa kalau setelah malam ini penanganan oleh dokter, kemudian secara serius, dan besok pagi-pagi flight pertama akan merujuk ke Nabire untuk pengobatan dan penanganan di Nabire lebih serius. Ya, motif sendiri memang ini korban Gembala Agustinus Dwi Tau adalah penembakan. Kami sendiri dari pemerintah daerah sedang lagi mendalami, nanti akan koordinasi dengan pihak TNI dan juga kepolisian. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau saat ditemui di Jayapura mengatakan sejak Januari, 20 kejadian penembakan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata di Intan Jaya dengan sasaran polisi, tentara, dan warga. Tempat-tempat di daerah atas ini, Intan Jaya ini masih, kalau polresnya masih persiapan, statusnya persiapan, jadi belum ada markas komando. Polresnya belum ada, kantornya, rumah dinasnya, fasilitasnya belum ada. Jadi kami sedang bersinergi dengan pemerintah daerah, minta ada beberapa tempat kiranya melakukan upaya keras untuk bangun komunikasi tentang di Intan Jaya, menghadap para bupati, para ketua DPR dan pimpinan DPR, bangun komunikasi aktif dengan kelompok-kelompok masyarakat di sana. Jangan mau dipengaruhi oleh para pihak untuk melakukan kekerasan. Kalau mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan kesejahteraan, ekonomi, dan lain sebagainya, bicaralah dengan pemerintah ini. Dan tolong pemerintah kasih solusi, sehingga bisa nanti dapat jalan yang baik untuk mengeliminir terjadinya kekerasan. Kelompok separatis kerap kali meneror pihak keamanan dan warga di Intan Jaya dalam sebulan terakhir. 2 prajurit dan 2 orang warga tewas ditembak. Lokasi yang bergunung-gunung dan cuaca yang kerap berubah membuat polisi dan tentara kesulitan menangkap para pelaku penembakan. Hendra melaporkan dari Intan Jaya, Papua. Tim gabungan pencari fakta Intan Jaya bertemu Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih di Mapolda Papua Kamis kemarin. Tim gabungan pencari fakta kasus penembakan pendeta di Intan Jaya itu dibagi dalam 2 tim. Sugeng Purnomo selaku Wakil Ketua TGPF memimpin tim di Kota Jayapura, sementara Ketua TGPF Beni Mamoto langsung ke Kabupaten Mimika. Anggota tim yang tiba di Jayapura sebagian besar adalah unsur tokoh masyarakat Papua, antara lain Konstan Karma, Toha Alhamid, dan Mikael Manufando. Dari berbagai macam informasi yang sudah kita dapatkan, nanti akan kita kolaborasikan dengan segala keterangan, data, dan informasi yang didapatkan oleh tim 1 yang posisinya saat ini ada di Kabupaten Intan Jaya. Pak Menko Polhukam memberikan target pada tim bekerja 2 minggu.
sejak surat keputusan kami terima. Makanya begitu kami terima, kita langsung merencanakan keberangkatan tim ke lokasi yang berbeda untuk mempercepat pengumpulan data, bahan, dan keterangan-keterangan yang didapat. Apabila dalam waktu 2 minggu itu ternyata masih dianggap kurang, maka kami kasih kesempatan lagi hanya 1 minggu. Jadi praktik maksimal 3 minggu. Tapi tim komitmen kita mencoba memaksimalkan waktu 2 minggu yang pertama sudah bisa menyelesaikan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa tim ini bukan merupakan kegiatan yang sifatnya pro justisia. Karena pro justisia atau penegakan hukum itu tugas Pak Kapolda dan jajarannya. Jadi kami mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan untuk kita berikan masukan dalam hal ini kepada Pak Menko untuk diberikan saran pendapat kepada pemerintah. Jadi selain pihak keamanan di Papua, tim TGPF juga akan bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, serta lembaga swadaya masyarakat. Pendeta Yeremias Janambani tertembak saat sedang memberi makan hewan ternaknya 19 September lalu di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Pihak keamanan menuding pendeta ditembak kelompok separatis, sementara kelompok separatis menyebut pelaku penembakan adalah tentara. Menko Polhukam memberi waktu 2 pekan pada tim gabungan pencari fakta mencari data agar kasus kematian pendeta Yeremias dapat menjadi terang benderang. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan mahasiswa, pemuda, dan buruh berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Merauke. Massa yang berkumpul di halaman Masjid Raya berencana menggelar aksi di kantor DPRD Merauke, namun dihadang polisi. Sempat terjadi cekcok antara polisi dan pengunjuk rasa yang memaksa menggelar aksi di kantor DPRD Merauke. Enggak, kita sudah gimana sepakat. Kita pulang. Semua kita saya suruh pulang. Kamu ada apa sendiri, toh? Kamu enak, kami enak. Gimana? Kan itu toh. Atur yang terbaik. Ya, kita pulang loh. Kalau mau kamu hadapi kau demo sendiri, kita polisi pulang ke pulang. Massa akhirnya menggelar aksinya di lingkaran Brawijaya. Yang menghasilkan sebuah ide dan gagasan sehingga seluruh mahasiswa yang ada di Kabupaten Merauke dari beberapa elemen turun ke jalan. Pengunjuk rasa sengaja membawa duplikat keranda jenazah dalam aksinya sebagai tanda matinya hati nurani Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan sebagai tanda duka buruh di Indonesia. Pengunjuk rasa dalam tuntutannya meminta Presiden Joko Widodo membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Karena kami merasa bahwa hari ini kepentingan rakyat yang tidak diakomodir di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law yang konsepnya masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat bertentangan dengan yang namanya kepedulian terhadap rakyat. Untuk itu, hari ini kami hadir di sini untuk memberikan peringatan keras kepada DPR selaku representasi daripada rakyat yang seharusnya menjadi tulang punggung kami, yang seharusnya bisa menyampaikan aspirasi kami terhadap pemerintah, tetapi malah menyusahkan kami dengan mengesahkan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu, adapun tuntutan kami pada hari ini, kami meminta dengan sangat tegas kepada melalui DPRD Kabupaten Merauke untuk bisa mengakomodir tuntutan kami, menyuarakan ke pusat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera Presiden tidak menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan kemarin melalui paripurna tanggal 5 Oktober tahun 2020 ini, dan kemudian juga kami meminta supaya semua pasal-pasal yang bertentangan dengan kepentingan buruh ya, kepentingan rakyat, maka itu harus ditinjau kembali untuk direvisi ataupun mungkin bisa melalui jalur. Seorang anggota DPRD Merauke mendatangi pendemo dan berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo ke pimpinan DPRD. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Merauke mengekspor 5 ton beras ke negara Papua New Guinea. Setelah melewati pemeriksaan oleh Karantina Pertanian Merauke, 5 ton beras dikirim ke Papua New Guinea menggunakan truk.
Kepala Karantina Pertanian Merauke Sudirman mengatakan beras yang dikirim adalah beras dengan kualitas terbaik. Komoditas-komoditas yang ada di Papua Selatan ini bisa juga didorong untuk bisa peningkatan produksivitasnya dan kualitasnya ke depan, gitu. Sehingga laku di pasaran nasional dan internasional. Itu yang kita inginkan. Pak, dari karantina pertanian ada perlakuan tidak terhadap beras yang akan dikirim ini? Apakah memeriksa sudah layak tidak? Kalau untuk perlakuan, pertama kalau barang itu sudah kita lakukan pemeriksaan oleh teman-teman pejabat fungsional karantina dan dinyatakan secara pemeriksaan laboratorium itu tidak ada hama penyakit, pasti clearance lah. Tapi kalau berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata ada hama atau penyakit tanaman dan hewan, itu harus dilakukan treatment. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, juga atas dasar permintaan negara tujuan. Negara tujuan memerlukan treatment, ya harus wajib kita lakukan treatment. Walaupun media itu tidak secara laboratoris tidak ada hamanya. Untuk yang 5.000 sendiri ini seperti apa Pak? Kalau untuk yang 5.000 sendiri setelah lakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium tidak ada hama yang ada, jadi kita melakukan clearance dengan phytosanitary certificate. Ekspor beras ke Papua Nugini dilakukan karena petani di Merauke sempat mengeluhkan berasnya tak laku dibeli Bulog. Pemda Merauke mencari cara agar beras petani bisa laku dengan cara diekspor ke negara tetangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.